Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, kalau video kita muncul berarti kita akan mendengarkan satu kisah atau pengalaman hidup dari satu sosok. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa nih? Tragedinya 1943. Tragedinya 1943. 2 tahun sebelum kemerdekaan. Oke. Bayangkan di satu gedung, satu bangunan yang harusnya tempat kita menimba ilmu, di salah satu sekolahan paling tua di Buitenzorg, ada satu ruangan, ada belasan siswa yang dimasukkan ke dalamnya, tapi dia juga jadi kayak selang-seling gitu. Ini yang masih hidup ditumpuk sama yang sudah meninggal, tumpuk lagi sama yang masih hidup, tumpuk lagi sama yang sudah meninggal, bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, sosok yang bakal kita ceritain itu adalah sosok yang ada di tengah-tengahnya nih. Sampai saat ini aku pun nggak ngerti kenapa bisa ada tragedi itu. Itu tuh yang dimasukin ke situ tuh pribumi semua. Campur sih, ada pribumi, ada Belanda, Cewek cowok. cewek cowok. Kita mulai saja seperti biasa, kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Di situ ada pembangunan kayak gereja gitu di sekitaran sekolahannya. Oke. Terus dari anak-anak kecil ini diminta pertolongan untuk saling bantu-membantu kayak gotong royong gitu untuk memberi minuman atau makanan ringan untuk para pekerja. Jadi kita tuh setiap hari tuh ada tugasnya kayak gitu. Cuma beda-beda bocil. Tapi itu makanannya dari sekolahnya. Dari sekolahnya. Karena kan lagi proses pembangunan gereja kan. Jadi si anak-anak kecil ini tuh silih berganti gitu ngasih cemilan dan juga minuman untuk para pekerja. Sampai di mana ada satu anak yang hilang. Yang harusnya dia tuh, jadi kalau misalnya udah ngasih satu teko isinya air teh panas, nah otomatis kan ada teko yang bekas kemarin tuh, nah harusnya dia bawa balikan ke bagian sekolahnya gitu untuk dicuci lagi buat besok lagi gitu. Nah si teko kotor ini tuh nggak juga datang. Nah dari kejadian itu baru sadar kalau ada satu anak yang hilang. Itu umurnya rata-rata berapa atau random atau gimana? Random. Oh, Random karena kan satu kelas itu enggak yang kayak misalnya yang satu anak anak umur 7 tahun, yang satu anak umur 11 tahun tuh enggak ya. Jadi dikelompokkan dengan usia-usianya. Cuma memang enggak yang semuanya seumuran gitu kayak 11 tahun satu kelas 11 tahun semua enggak. Oke. Nah, si korban yang sedang kita bicarakan ini tuh dia bilang yang hilang itu teman sebangkunya dia karena dia tuh sadar kalau dari tadi tuh dia duduk sendirian gitu. Miss, kayaknya nggak ada deh satu teman aku ini namanya Maria. Di kelas mereka itu sangat-sangat panik kan gitu dengan kehilangan sahabatnya, sedangkan hal itu terjadi ketika mereka baru 3 bulan sekolah. Kepanikan yang sedang mereka alami juga tidak membuat seluruh siswa di sekolahannya juga ikutan panik. Jadi banyak yang masih cuek mungkin karena masih anak-anak ya. Jadi sekolah sih mikirnya kayaknya kabur. Gitu kan, dia kan udah nggak punya orang tua, mungkin juga dia nggak suka dengan pelajaran, jadi ya udah gitu ya, kabur. Sosok ini sibuk mencari Maria di semua ruangan kelas, terus di berbagai area lingkungan sekolahnya, sampai di gereja yang telah dibangun itu sudah rampung gitu ya pembangunannya, dan akhirnya sosok kita ini menghampiri gereja itu dan menemukan bau yang kurang sedap, tempat menyimpan bahan pangan yang dikeringkan.
Nah dia tuh bingung kenapa ada ruangan seperti ini di dalam pekarangan gereja. Di situ dia mencium bau yang kurang sedap banget, tapi dia kan menepis lah, oh mungkin karena banyak bahan makanan yang kayak potongan daging ini kali, kan pasti ada proses pembusukan kayak gitu. Jadi dia nggak gubris, dia tinggalin lah tempat itu. Tapi dari situ dia dapat mimpi berulang-ulang yang sama. Sosok di mimpi itu nggak ada, cuma ada suara Maria, temennya yang hilang. Kamu masuk ke ruangan itu, nanti di situ geser satu lemari, ada pintu kecil katanya. Dan keesokan harinya, dari petunjuk di mimpi itu, dia menghampiri lagi nih bangunan yang ada di belakang gereja itu. Terus dia geser lah lemari itu, ternyata betul ada satu pintu kecil. Nah dia coba buka, tapi itu ada kayak di rantai gitu, digembok gitu. Pada akhirnya dia tuh meninggalkan ruangan itu, terus berusaha mencari barang yang bisa membuka si gembok itu. Tapi posisi si lemarinya tuh sama dia nggak digeser lagi, dan dia buru-buru keluar. Pada saat dia sedang mencari, lonceng telah berbunyi, dan akhirnya dia masuk lagi ke kelas. Nah akhirnya kan sudah selesai nih ya proses belajar mengajar di siang hari. Pada kembalilah tuh ke asramanya masing-masing gitu, dengan kegiatan yang telah usai, mereka istirahat. Terus kemudian ada suara ketuk pintu yang ketuk pintunya tuh udah nggak santai kayak gitu, ketuk pintu itu cepet-cepet dudut gitu. Nah dibuka nih sama si anak ini. Pas dibuka terus dia tanya, untuk apa kamu datang ke ruangan itu? Aku nggak datang ke ruangan itu, kata si bocil tuh ya. Jangan bohong, ada beberapa orang yang melihatmu keluar dari situ. Iya, soalnya aku dapat mimpi Maria begini gitu. Yang tadi kita jelasin. Nah si bocil ini tuh kayak ditarik gitu sama si orang dewasa ini, ditarik terus ke ruangan yang tadi tuh, ke deket gereja itu. Terus dia bilang, kamu ingin tahu dalamnya isinya apa? Enggak, kalau misalnya emang pengen tahu aku bukain, kata si orang dewasanya. Yang itu orang dewasanya tuh termasuk staf sekolah? Kayaknya sih staf sekolahan, soalnya bajunya rapi ya, terus akhirnya dibuka nih sama si stafnya. Si bocahnya ini tuh kayak yang terpaku gitu, nge-freeze kayak gitu. Terus dibukain lah pintu kecil itu, terus dia dipaksa buat nunduk sama si orang dewasa itu. Terus dia bilang, gak ada apa-apa di sini. Pas bocah itu ngelihat, iya juga nggak ada apa-apa gitu, kosong. Terus si bocah ini kan dapat hukuman membersihkan area kamar mandi di apa tuh namanya, kayak di tempat guru dan staff kayak gitu loh, di kantornya. Jadi di kamar mandi kayak gitu. Ada suara lagi dia dengar, kayak ada suara, aku tuh ada di ruangan yang tadi kamu lihat. Ruangan itu tuh nggak lurus, jadi ternyata ruangan itu tuh seperti membentuk huruf T kapital ya, jadi gini. Jadi kalau pintu ini dibuka, yang kelihatan cuma lurus, nggak kelihatan ternyata di bawahnya tuh ada. Karena yang langsung turun itu di tengah kan? Di tengah. Terus dia langsung bingung. Tapi aku udah nggak mau kesana lagi, nanti aku dihukum. Tapi aku ada di sana, katanya. Terus dia tuh kayak nggak mau denger, jadi dia gini-gini aja, dia nggak mau denger. Terus dia ngeberesin semua kerjaan dia, terus dia langsung udah selesai, terus lapor lagi ke bapak yang tadi. Terus dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan akhirnya dia lari ke asramanya terus untuk istirahat. Nah saat dia istirahat tuh makin menjadi bisikan-bisikannya. Terus dia langsung bercermin gitu, dia ngaca di situ. Terus dia bilang sama dirinya sendiri, kalau misalnya aku itu kayaknya gila deh. Aku mendengar suara-suara yang seperti Maria, tapi sepertinya Maria juga nggak di sini. Tapi itu suara siapa ya? Sampai kebesokan harinya lagi, terus dia ceritakan hal ini kepada suster gitu. Di situ susternya langsung ketawa. Mungkin kamu halusinasi itu hal yang lumrah, karena kamu kan pernah trauma karena kehilangan orang tua. Kamu akan bisa menghilangkan suara-suara itu kalau misalnya kamu tuh
punya kegiatan-kegiatan yang membuat diri kamu sibuk. Oh iya juga ya, mungkin karena aku pernah trauma, jadi orang tuanya itu dibunuh, nggak tahu sama siapa. Jadi pas dia pulang tuh, dia pulang ngelihat di kamarnya orang tuanya tuh udah terbaring, tapi darahnya udah kemana-mana gitu. Udah bersimbah darah ya? Iya, karena dia capek, akhirnya dia ketiduran di posisi tidur di lantai. Pas tidur di lantai, dia tuh kayak ngedenger lagi suara Maria teriak-teriak. Katanya tuh, jangan pak, gitu suaranya Maria tuh. Terus dia tuh langsung kebangun. Pas kebangun, terus dia bingung buka pintu. Pas dia buka pintu, ada bapak-bapak yang ngehukum dia. Terus Si bapak-bapak itu tuh cuma ngintip dari kayak apa ya, jadi kayak jendela kecil di pintu gitu loh. oh iya. Dia cuma ngeliatin, selama ini dia ngeliatin si anak ini tidur. Itu merinding. Si bapak-bapak ini, si bocah kan emang lagi dapat mimpi yang gak enak gitu, makin ngerasa gitu, nge-freeze lagi dia ngeliat si bapak-bapak ini. Pas dia buka pintu itu, si bapak-bapak itu langsung nyapa, kamu mimpi buruk? Iya, aku dengar suara Maria udah gak ada, sudah meninggal, kata dia. Kok bisa meninggal? Kan aku yang bunuh. Terus dia langsung kayak, ini tuh dia tuh jadi bingung memisahkan antara pendengaran dia yang asli sama suara di otaknya gitu, kayak suara di kepalanya. Dia tuh bingung misahin ini, kayak, kamu nggak percaya? Yuk kita lihat lagi. Dia tuh mau ngikutin si bapak ini tapi takut terlalu deket. Jadi si bapaknya udah kemana dulu baru dia ngikutin gitu. Jadi bapaknya belok, dia langsung lari gitu, ngeliat belok, jadi lari lagi. Jadi ngikutinnya tuh bener-bener pelan-pelan gitu, ngikutin saking dari jarak jauh. iya takut dia. Masuk lagi ke ruangan yang tadi kosong itu, yang ada pintu kecil di bawah itu. Kamu masuk deh ke sini, Maria ada di bawah katanya. Bukannya itu cuma tembok, jadi kan ada senter gitu, dia pakai senter. Iya, tapi di sana itu ada tempat bisa buat kamu turun ke bawah. Di bawah sana ada terowongan, kamu bisa main di sana sama Maria masih ada di sana kok. Dan dengan kepolosannya dia masuk ke ruangan itu, yang di pintu itu yang kecil. Dia baru sadar kalau yang selama ini dia lihat itu si tembok yang sebenarnya kita tuh kalau misalnya mau kesini tuh nggak bisa gitu. Iya. Kita bener-bener harus ke bawah. Pas dia ngeliat ke belakang, ditutup pintunya sama si bapak itu. Dia bingung mau jalan maju tapi gelap ke bawahnya, apa dia mundur tapi udah ditutup pintunya. Hari keempat pintunya dibuka, terus si bapak itu narik kakinya si bocil, ditarik. Kamu masih hidup? Iya, tapi udah pucet. Kamu masih penasaran sama Maria? Maria juga penasaran tuh sama kamu, buktinya nggak ada dengar suara Maria kan sekarang? Iya, katanya. Berarti Maria ngundang kamu tuh buat tinggal di situ nemenin dia karena dia sendirian. Dia makin bingung, namanya bocil diomongin kayak gitu. Karena kamu sangat-sangat nakal, kamu sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Akhirnya aku kasih kesempatan buat kamu untuk tinggal di sana. Terus si bocah ini gak ngejawab apa-apa, dia cuma lari. Pas dia lari, dia nabrak satu bapak-bapak lagi yang usianya lebih tua dari si pak guru yang itu, yang staff itu. Lebih tua nih, soalnya dia lihat jenggotnya udah panjang, terus rambutnya juga udah kayak botak, udah keriput. Terus dia ketawa. Pas dia ketawa, ngomong sama si staff yang tadi, jadi ini orangnya. Iya, akhirnya dia duduk di bawah pohon gitu, dikasih minum, terus diceritain sama si kakek-kakeknya. Jadi Maria itu sebenarnya cucu aku. Tapi aku tuh nggak suka karena ibunya itu sama kayak kamu, pribumi. Jadi Maria bukan orang Belanda asli. Iya, bapaknya orang Belanda, ibunya pribumi kayak kamu.
saya sayang sama Maria, tapi saya nggak sayang sama ibunya. Cara satu-satunya untuk bisa mendapatkan anakku kembali adalah dengan membunuh istrinya. Tapi bagaimana nasibnya Maria, kata si bocil tuh. Ya Maria akhirnya bersekolah denganmu di sini, tinggal di asrama. Ibunya telah mati, ayahnya telah kembali bekerja dengan aku, telah menjadi anakku yang utuh kembali, dan aku tikahkan dia dengan gadis pilihan aku. Dan Maria aku buang ke sini. Tapi Maria sudah 3 tahun lamanya hilang. Oh, aku juga tahu. Aku yang mengusulkan untuk pembuangan Maria. Si kakek-kakek ini langsung ketawa kecil, terus dia nyalain rokoknya di situ, dia semburin ke si bocil ini. Itu kan akhirnya dia batuk tuh. Terus dia bilang, kamu terlalu berbahaya, kamu telah mengetahui segala rahasia dari keluargaku. Aku sepertinya lebih memilih untuk membinasakan kamu. Kebetulan kamu kan yatim piatu. Ya Allah. Kamu harus tahu bagaimana Maria telah kehilangan nyawanya. Jadi dia tuh nyeritain kalau si Maria ini tuh diperkosa dulu sama kakeknya. Terus setelah itu kan pendarahan, ditinggalin sama kakeknya, terus diperkosalah sama bapak-bapak yang si staff itu. Sampai ke si Maria itu pingsan, dijeblosin lah ke situ, ke tempat yang kecil itu. Nah ternyata di bawah sana juga banyak mayat-mayat dari, nggak tahu itu tuh mayat-mayat dari kapan. Nah si anak ini digendong sama si staff itu. Pas udah digendong, jadi dia tuh diginiin ya, posisinya dia diginiin, terus digituin sedikit pakai pisau, tapi cukup dalam, dicongkel gitu, sampai darahnya tuh kayak gitu, darahnya keluar banyak. Terus berdiriin gini, kakinya dikeatasin gini. Terus dimasukin lah ke si lubang itu, dimasukin ke situ ke bawah, ditutup aja. Dan berarti dia meninggal di situ mungkin bisa jadi karena kehabisan darah ya? Iya, kayaknya. Soalnya dia masih bisa merasakan, masih bisa ada kayak ada napas gitu, walaupun gitu. Nah nggak lama ada anak kecil lagi yang teriak, dijeblosin lagi ke situ ke dalam. Setelah dia teh masih hidup. Dan dia tuh kayak gitu, karena kan ketindihan gitu ya, kan jadi makin sakit gitu. Terus ya bocah ini masih punya tenaga kencang kan, jadi dia tuh berusaha buat berdiri gini, injak dia ya. Injak dia, sedangkan dia udah berdarah-darah. Terus pas si bocah ini ngeliat ke bawah, terus dia gini, dia cium gini, darah kan, bau darah gitu. Jadi si bocahnya makin teriak lagi. Terus dibuka lagi si pintunya, dimasukin lagi bocah yang udah meninggal. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Gak lama. Hari? Gak hitungan hari, maksudnya masih 1 hari itu. Kayaknya sih gak nyampe 10 menit. Tapi itu faktor mereka digituin yang setelah si bocah itu ya, yang setelah si bocah yang di ini, nggak tahu karena apa? Katanya sih karena si bocah-bocah ini tuh melihat kejadian si sosok ini gitu. Nah, jadi ada 2 bocah nih, yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Jadi ada di bawahnya mayat, nggak tahu siapa. Mungkin Maria, nggak tahu ya. Itu mungkin Maria. Terus sosok yang kita bahas, terus si anak yang marah-marah ini yang dimasukin hidup-hidup, sama satu lagi bocah yang udah nggak ada gitu, udah meninggal. Nggak tahu tuh diapainnya mah ya. Nah jadi mereka tuh sekarang berkeliaran di lingkungan situ, terus sama bocil-bocil itu tuh. Dan mereka tuh masih mempertanyakan gitu, kenapa hal ini bisa terjadi sama aku. Sosok ini ketemu Maria nggak? Ketemu Maria. Jadi mereka tuh main bareng gitu. Terus dengan kebingungan dia, terus menurut mereka tuh yang paling jahat adalah papa gitu. Jadi mereka tuh bilang si kakek-kakek itu kan papa gitu. Karena si Marianya bilang papa, jadi yang lain ikutan manggil papa gitu. Kami tuh pengen ketemu papa gitu. Pengen tahu kenapa papa begitu tega menghabisi kami.
4 anak itu tuh. Iya. Itu bisa kita tahu nggak namanya? Yang kita ceritain itu. Yang ini tuh namanya nggak tahu ya, dia tuh nggak ngasih tahu. Jadi anak laki-laki dan biasanya orang-orang di situ kayak si Maria tuh nyebut dia tuh Bagus. Bagus. Heeh. Tapi kita nggak tahu nama aslinya ya. Iya, mungkin kan zaman dulu kan karena dia dari keluarga bangsawan kan ada yang sebutannya Den Bagus. Iya. Jadi kayaknya itu hanya sebutan aja, bukan nama asli gitu. Ya dari cerita Den Bagus gitu, sebaiknya kita tuh lebih aware nggak sih sebagai orang dewasa? Iya. Karena rata-rata tuh anak-anak tuh kebanyakan dia tuh menutup dirinya dan malu gitu untuk menceritakan hal-hal apa sih yang terjadi gitu. Pada saat mungkin dia lagi main terus ada orang jahat misalnya, atau ada orang yang nyentak dia juga kadang nggak suka cerita kan ke orang tuanya. Kita juga gitu kali waktu kecil. Iya, mungkin lebih ke bingung gimana cara ceritanya gitu kan. Terus dari gua, semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang memperlakukan anak kecil dengan buruk ya. Contohnya kakeknya Maria kayak gitu. Sekarang kan banyak banget kasusnya, dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Oke. Mungkin untuk cerita di episode kali ini cukup sekian, dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di komen, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita.